akhirnya kita semua akan mati. Kita mati kalau nggak ambil aksi. AirPods, ruang podcast politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kali ini di segmen terbaru kita bersama PSI, Partai Solidaritas Indonesia DPC Krian, kita akan bahas menyoal lingkungan, masalah sampah, pencemaran, perubahan iklim, dan sebagainya. Dengan saya Yoko, Sekretaris DPC PSI Krian, dan Roni Darmawan dari Ketua PSI Krian. ya, jadi ini adalah Pak Ketua DPC dan saya adalah sekretarisnya gitu. Tapi pertama-tama sebelum kita memulai membahas masalah lingkungan, aku mau mengajak kalian semua untuk mulai melakukan efisiensi listrik. Di sini aku mau mematikan AC selama video ini diambil. Ayo, kita juga melakukan efisiensi listrik di rumah. Agar apa? Agar kita bisa menyelamatkan bumi bersama-sama. Begitu. Nah, kita akan membahas mengenai lingkungan. Lingkungan itu ada banyak ya. Ada banyak sektor. Mulai dari sampah, udara, air, dan sebagainya. Tapi tujuannya sama, yaitu untuk menyelamatkan bumi kita. Untuk menyelamatkan bumi, menyelamatkan generasi berikutnya, menyelamatkan umat manusia, dan menyelamatkan alam semesta. Nah, kita baca nih. Sampah dulu. Menurut data DLHK Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2020, 2 tahun yang lalu, terdapat 1.224 ton sampah tiap harinya yang terkumpul di TPST dan TPA di seluruh Sidoarjo. 1.224. Wow, ini bukan jumlah yang sedikit loh ya. Ini per hari. 1.224 ton dikali 30 dalam sebulan, totalnya adalah 36.720 ton sampah setiap bulannya. Dan mirisnya hanya 67% sampah yang terolah dengan baik. Artinya apa? Masih terdapat sekitar 12.117 ton sampah yang tidak terkelola dengan baik dalam sebulan. Ini bahaya. Bayangkan, ini adalah 12.000 dari tahun ini. Dari tahun sebelumnya. Ditambah lagi tahun sebelumnya. Tambah lagi tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya apa yang terjadi? Terdapat gunungan-gunungan sampah. Sampah-sampah yang gak terolah ini akan mencemari lingkungan, mencemari tanah, mencemari air. Tanah yang awalnya subur dapat tanami, jadi gak dapat tanami. Tanah yang bisa menghasilkan banyak untuk kita, jadi mati. Air yang bersih kita konsumsi, kita minum, dan akhirnya berputar terus sebagai siklus yang tak terhenti, juga rusak karena sampah-sampah ini. Ini berbahaya. Akhirnya apa? Jika hal ini terus dibiarkan berlanjut, tanah kita, air kita, udara kita, semuanya akan rusak. Kita tidak ingin hal ini terjadi. Gitu. Monggo Pak Roni baca data berikutnya. Ya, saya bacakan data indonesia.id, jumlah timbulan sampah tahunan Indonesia yang diambil dari tahun 2019 sampai dengan 2021 menghasilkan jumlah per ton 21,88 ton juta ton sejak tahun 2021. Hanya dalam kurun setahun kita menghasilkan 21,88 juta ton sampah. Wow. Bayangkan jika ini terus berlanjut. Mungkin akhirnya bumi kita ini akan jadi planet sampah, penuh dengan sampah. Miris kan? Kita bacakan juga dari beberapa media. Aliran sungai di Sidoarjo tercemar mikroplastik. Wow, ini bukti yang nyata. Begitu loh, kita nggak bisa menyangka lagi. Bukan begitu Pak Roni? Ya, betul sekali itu. Yang disampaikan menurut Nusantara Jumat tanggal 12 Maret 2021 didapati bahwa aliran sungai di Sidoarjo tercemar mikroplastik. Ya, plastik yang kecil-kecil itu yang belum bisa terurai dengan baik. Artinya bahwa masih ada sisa-sisa sampah yang tercemar di aliran sungai Sidoarjo, tercemar oleh karena mikroplastik ini. Benar sekali. Akhirnya plastik-plastik ini akan lari ke lautan, dimakan oleh ikan-ikan, penyu, dan sebagainya. Mereka semua akan mati karena kita, karena kelainan kita. Dan akhirnya lagi
kalau kita lihat lebih jauh lagi, kalau kita biarkan hal seperti ini terus terjadi, bukan hanya ikan-ikan yang mati, kita semua akan mati. Kita bunuh diri. Kalau tidak beraksi, kita akan mati. Akhirnya apa? Kehidupan di muka bumi akan punah kalau kita nggak mau ambil aksi. Terus ini ada lagi, sungai tercemar limbah domestik, indeks lingkungan hidup Sidoarjo rendah. Ternyata bukan hanya dari industri-industri besar, bukan hanya dari pabrik yang mungkin selama ini kita tahu menghasilkan limbah. Ternyata dari kehidupan sehari-hari kita juga menghasilkan banyak limbah. Contoh sederhananya seperti ini, kita mandi menggunakan sabun, shampoo, dan sebagainya. Ini sabun dan shampoo itu mengandung deterjen. Kemudian kita bilas, airnya terbuang, masuk ke saluran air, ke saluran air, masuk ke tanah. Ini merusak air dan merusak tanah. Deterjen tadi bersifat panas kalau masuk dalam tanah. Akhirnya tanah yang subur menjadi panas dan gersang. Ini juga berbahaya. Kalau akhirnya semua tanah kita rusak karena hal ini, kita nggak bisa tanam apa-apa. Kita mau makan apa? Begitu loh. Berbahaya. Sangat berbahaya. Kemudian Pak Roni, boleh dibacakan data suhu rata-rata di Jawa Timur. Ya, itu memang dampak global. Yes. Dari pencemaran yang sudah disebutkan oleh saudara Yoko ini, bahwa data suhu rata-rata di Jawa Timur khususnya untuk di Kabupaten Sidoarjo ini meningkat dari tahun ke tahun. Kita ambil aja di tahun 2011 suhu tertinggi mencapai 34,8 derajat Celcius. Kemudian tahun 2012 mencapai suhu tertinggi 35,4 derajat Celcius. Artinya bahwa ada rata-rata tahun 2011 dengan tahun 2012 sekitar 28 derajat Celcius. Sampai dengan tahun 2013, 2014 ini meningkat sekitar 27,9. Kemudian hasil survei yang dikumpulkan oleh bps.go.id menyatakan bahwa tahun 2015 mencapai 35,6 derajat Celcius. Data observasi BMKB mulai tahun 1981 sampai dengan 2018. Jadi berdasarkan hasil pengelolaan tren suhu di Indonesia secara umum secara global, suhu di Indonesia baik suhu minimum rata-rata dan maksimum memiliki tren yang bersifat positif dengan besaran yang bervariasi. Kisaran antara 0,03 peningkatannya ya setiap tahunnya. Jadi bisa diartikan bahwa suhu akan mengalami peningkatan sekitar 0,03 derajat Celcius setiap tahunnya, sehingga dalam kurun waktu 30 tahun lokasi tersebut atau kita boleh ambil di wilayah Kabupaten Sidoarjo akan mengalami kenaikan sebesar 0,9 derajat Celcius. Ini adalah rencana atau pandangan jika yang jadi adalah hal yang baik. Namun berbeda lagi jika kita sembrono, kita tidak mau menjaga. Kita lihat aja nih, di tahun 2011 suhu rata-rata tertinggi adalah 34,8 derajat Celcius. Dan di tahun 2013 naik menjadi 35,8 derajat Celcius. Dalam kurun 2 tahun sudah naik 1 derajat Celcius. Wow. Kalau kita bayangkan worst scenario-nya dalam 30 tahun, kita bisa naik 15 derajat Celcius. Dan kalau kita nggak ambil sebuah aksi untuk menekan ini semua, kita akan membuat bumi ini dengan suhu seperti itu kalau kita nggak beraksi. Intinya begini kawan-kawan, kita saat ini masih diberkahi dengan lingkungan, keadaan yang masih bisa kita huni. Kita masih bisa hidup dengan keadaan seperti ini. Lalu kita harus melakukan sesuatu agar hal-hal seperti ini yang kita sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi, yang saya dan Pak Roni sebutkan tadi tidak terjadi. Caranya bagaimana? Boleh dijelaskan Pak Roni? Cara untuk kira-kira menanggulangi hal ya itu mulai dari diri kita sendiri, melakukan perubahan pola hidup kita yang kita semestinya yang belum tahu menjadi tahu. Apa itu? Ya dengan kebiasaan kita misalkan belanja di minimarket, kita
biasakan diri untuk membawa kantongan sendiri atau tas untuk membawa bahan barang-barang belanjaan itu ya. Dengan demikian bisa kita mengurangi dampak dari penggunaan kantong plastik ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat atau pola hidup kebiasaan kita ya yang harus kita lakukan sejak dini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan generasi kita selanjutnya. Ya, mulailah dari kita sendiri untuk membiasakan belanja dengan bawa kantong-kantongan yang non kresek ya. Kalau kita bahasa awamnya seperti itu, membawa tas sendiri untuk kita boleh berbelanja di minimarket, di supermarket ataupun di pasar. Karena penggunaan plastik itu memang sangat luar biasa ya teman-teman ya gitu, seperti itu ya. Jadi pembuangan dari sampah-sampah plastik ini tidak bisa terurai. Bisa terurai tapi itu dengan jangka waktu yang sekian lama, berapa ya, sampai ratusan tahun mungkin ya, seperti itu, baru bisa terurai dengan baik. Dan terurai pun belum tentu terurai, malah bisa menjadi mikroplastik. Ya. Nah, ini berbahaya. Kemudian kita juga bisa mulai dengan efisiensi listrik, seperti contohnya tadi yang saya lakukan. Ketika kita tidak terlalu butuh menggunakan air conditioner atau AC, kita matikan. Kalau kita seandainya kita nggak terlalu butuh lampu, kita matikan. Mungkin kalau kalian sadar, video ini sedikit remang-remang, berbeda dengan video-video sebelumnya yang padang jinglang. Kenapa? Karena kita ingin melakukan efisiensi, begitu. Jadi kita kurangi jumlah lampu yang kita gunakan. Hanya ada satu lampu di sini, begitu. Lalu kemudian kita juga bisa memulai dengan 3R ya, reduce, recycle. Reduce dengan tadi mengurangi kantong plastik kita bawa sendiri. Terus reuse. Misalnya kita beli sesuatu, ada tempat makan. Oh, ini tempatnya bisa digunakan kembali nggak sih? Oh iya bisa. Kita reuse. Kita beli minuman aqua misalnya ya, atau air mineral. Ini bisa digunakan kembali nggak sih? Oh nggak bisa, ini sekali pakai. Ya sudah, di recycle. Begitu. Jadi jangan sampai sampah-sampah kita itu menumpuk tidak menjadi apa-apa, dan akhirnya malah mencemari lingkungan. Begitu. Kalau kita tidak mau melakukan apa-apa, akhirnya kita semua akan mati. Kita mati kalau nggak ambil aksi. Terima kasih. AirPods, Ruang Podcast Politik.